Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 mata kuliah pendekatan kontemporer konseling. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu Laurentius Yandi, yang kemudian saya Meli Susanti, kemudian Rara, ada Wina, dan terakhir ada Emiani Nurul. Baiklah, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan mengenai terapi pendekatan kontemporer, yaitu dialectical behavior therapy. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 3 poin utama. Yang pertama yaitu panduan penggunaan terapi dialectical behavior therapy, kemudian yang kedua itu masalah apa saja yang dibahas, dan yang ketiga itu contoh masalah yang dapat ditangani dengan dialectical behavior therapy ini, dan kami akan mencoba mempraktekkan mengenai masalah tentang anoreksia nervosa atau gangguan makan anoreksia. Baiklah, pada poin pertama ini akan dijelaskan oleh Rara dan Emiani. Kepada Rara, dipersilakan untuk menjelaskan terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang panduan penggunaan dialectical behavior therapy atau yang biasa dikenal dengan terapi DBT. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang apa sih terapi perilaku dialektis ini. Jadi dialectical behavior therapy atau sering disebut dengan DBT atau yang sering dikenal dengan terapi perilaku dialektis yang menyediakan klien sebuah keterampilan baru untuk mengatur emosi rasa sakit dan mengurangi konflik dalam suatu hubungan. DBT secara khusus fokus dalam menyediakan keterampilan penyembuhan di 4 daerah kunci, yaitu yang pertama adalah mindfulness, fokus meningkatkan kemampuan individu untuk menerima dan hadir saat ini. Yang kedua adalah distress toleransi, adalah meningkatkan toleransi diri darinya. Yang ketiga adalah emotional regulation, yang mencakup strategi untuk mengelola dan mengubah intens emosi yang menyebabkan masalah dalam kehidupan seseorang. Dan yang keempat adalah interpersonal effectiveness, terdiri dari teknik yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang tegas, mempertahankan harga dirinya, dan memperkuat hubungan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapan sih terapi ini digunakan. Jadi, terapi DBT ini awalnya dikembangkan untuk mengobati borderline personality disorder, BPD, atau sering dikenal dengan kepribadian ambang. Namun, penelitian menunjukkan mengobati orang telah berhasil digunakan untuk mengobati orang yang mengalami depresi, bulimia, gangguan makan, gangguan kepribadian ganda, gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD, dan penyalahgunaan zat. Keterampilan DBT dianggap memiliki kemampuan membantu mereka yang ingin meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatur emosi, mentoleransi tekanan dan emosi negatif, menjadi sadar dan hadir pada saat tertentu, dan berkomunikasi saat berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang diharapkan dari terapi ini. Jadi, yang diharapkan dari terapi ini adalah perawatan DBT ini biasanya terdiri dari sesi terapi individu dan kelompok keterampilan DBT. Sesi terapi individu terdiri kontak 1-lawan-1 dengan terapis yang terlatih, memastikan bahwa semua kebutuhan terapeutik sedang ditangani. Terapis individu akan membantu pasien tetap termotivasi, menerapkan keterampilan DBT dalam kehidupan sehari-hari, dan mengatasi hambatan yang timbul selama perawatan tersebut. Peserta kelompok keterampilan DBT belajar dan berlatih keterampilan bersama orang lain. Anggota kelompok didorong untuk berbagi pengalaman mereka dan memberikan dukungan timbal balik. Kelompok-kelompok dipimpin oleh satu keterampilan mengajar terapis yang terlatih dan latihan-latihan terkemuka. Anggota kelompok kemudian diberi pekerjaan rumah seperti berlatih latihan mindfulness. Setiap sesi kelompok berlangsung sekitar 2 jam dan kelompok biasanya bertemu setiap minggu selama 6 bulan.
Grup dapat lebih pendek atau lebih panjang, tergantung pada kebutuhan anggota grup tersebut. Jadi DBT dapat disampaikan oleh terapis dalam banyak cara. Misalnya, beberapa orang menyelesaikan sesi terapi satu-satu tanpa menghadiri kelompok keterampilan mingguan. Orang lain mungkin memilih grup tanpa sesi satu reguler. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, yaitu Emi Nimrud. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu bagaimana bekerja terapi dialektikal behavior therapy. Jadi dialektikal behavior therapy ini adalah pengobatan kognitif perilaku yang dikembangkan oleh Marsalinenha PhD pada tahun 1980 untuk mengobati orang dengan gangguan kepribadian ganda. Mereka yang didiagnosis dengan BPD sering mengalami emosi negatif yang sangat intens, yang sulit untuk dikelola. Emosi-emosi negatif yang intens dan tampaknya tak terkendali ini sering dialami ketika individu berinteraksi dengan orang lain, teman, pasangan romantis, anggota keluarga. Orang dengan batas sering mengalami banyak konflik dalam hubungan mereka. Seperti namanya, DBT dipengaruhi oleh perspektif filosofis dialektika, menyeimbangkan berlawanan. Terapi secara konsisten bekerja dengan individu untuk menemukan cara-cara untuk menahan dua perspektif yang berlawanan secara bersamaan, mempromosikan keseimbangan dan menghindari hitam dan putih gaya berpikir, semua atau tidak sama sekali. Dalam pelayanan keseimbangan ini, DBT mempromosikan keduanya, dan bukan suatu pandangan baik atau prospek. Dialektika di jantung, DBT, adalah penerimaan dan perubahan. Jadi selanjutnya yaitu apa yang harus diperhatikan dalam terapis perilaku dialektika ini, yaitu DBT mengasumsikan bahwa perawatan yang efektif, termasuk pelatihan keterampilan kelompok, harus memberikan perhatian yang sama terhadap perilaku dan pengalaman penyediaan yang bekerja dengan klien, seperti halnya perilaku dan pengalaman klien. Dengan demikian, perawatan penyediaan merupakan bagian penting dari setiap program DBT. Dan terapis harus mempraktikkan merupakan bagian penting dari setiap program DBT. Dan terapis harus mempraktikkan keterampilan itu sendiri. Mereka perlu mengetahui teknik, terapi perilaku dasar, dan strategi perawatan DBT. Carilah ahli kesehatan mental dengan pelatihan dan pengalaman khusus dalam DBT. The Linear Board of Certification, sebuah organisasi nirlaba, telah mengembangkan standar sertifikasi untuk dokter. Selain itu, penting untuk menemukan terapis yang Anda rasa nyaman dalam bekerja. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, itu tadi panduan penggunaan dialectical behavior therapy. Baiklah, untuk poin kedua yaitu mengenai masalah apa saja yang bisa diatasi menggunakan terapi ini akan disampaikan oleh Saudara Laurentius. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, untuk yang kedua, masalah yang dapat dibantu menggunakan DBT. DBT awalnya dikembangkan untuk mengobati borderline personality disorder atau BPD. Namun, penelitian menunjukkan bahwa DBT juga telah berhasil digunakan untuk mengobati orang yang mengalami depresi, bulimia, gangguan makan, gangguan kepribadian ganda, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan penyalahgunaan zat. Baiklah, itu beberapa masalah yang dapat digunakan menggunakan terapi dialectical behavior ini. Baiklah, pada poin ketiga ini kami akan mencoba mempraktekkan dialectical behavior therapy ini. Di sini saya akan berperan sebagai terapis atau konselornya dan Wina berperan sebagai yang diterapi atau konselingnya.
Jadi, sebelum kami mencoba mempraktekkan terapi ini, saya akan menjelaskan 4 tahapan yang ada di dalam dialectical behavior therapy ini. Tahap pertama, jadi sebelumnya ada tahap pre-treatment atau tahap ini merupakan tahap orientasi klien terhadap DBT. Pada tahapan ini, klien memvalidasi rasa sakit dan kesulitan emosional yang dimilikinya. Kemudian, tahap pertama, tahap ini berfokus pada menstabilkan kondisi klien dan mencapai kemampuan mengendalikan perilaku. Itu tahap pertama. Kemudian untuk tahapan yang kedua, yaitu tahapan kedua bertujuan untuk mengganti rasa putus asa yang parah dengan pengalaman emosional yang non-traumatis, dengan cara mengurangi stres pasca trauma. Kemudian tahap ketiga yaitu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan ketidakbahagiaan yang umum dan mengurangi gangguan dan masalah sehari-hari yang sedang dialami. Kemudian yang keempat, bertujuan untuk mengatasi perasaan tidak sempurna dan mencapai kebahagiaan. Jadi DBT membantu klien untuk memiliki kemampuan untuk bertindak bebas dan mampu mempertahankan suasana hati yang positif. Jadi itu beberapa tahapan di dalam dialectical behavior therapy. Baiklah, kami akan mencoba memulai sesi terapi dengan menggunakan dialectical behavior therapy. Kemudian untuk masalahnya sendiri kami akan mengambil masalah mengenai anoreksia nervosa. Baiklah, kepada Wina bisa di on audionya dulu. Baiklah, kita mulai ya. Baiklah, selamat sore, Saudara Wina. Sore. Saya tadi sudah mengecek beberapa data diri Anda, dan di sana saya menemukan bahwa Anda mengidap anoreksia nervosa. Saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah hal itu benar. Iya, benar sekali. Kemudian saya juga melihat bahwa Anda sudah masuk ke dalam kategori yang lumayan lama mengidap anoreksia nervosa ini. Benar seperti itu? Iya, benar sekali. Berarti hal itu merupakan hal yang benar. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan agar saya lebih memahami apa yang kamu rasakan. Jadi kan di dalam setiap tindakan yang diambil oleh individu, pasti memiliki beberapa alasan yang kuat agar mereka melakukan tindakan tersebut. Kamu telah menyadari bahwa kamu menjadi pengidap anoreksia nervosa. Kemudian yang saya ingin tahu, apa sih yang menjadi alasan utama kamu melakukan hal tersebut, di samping kamu ingin mengurangi atau mempertahankan bentuk proporsional badan kamu? Ya, alasan saya yang pertama itu ya ingin kurus, dan yang saya tahu dengan agar saya bisa kurus itu ya salah satunya dengan melakukan cara yang tadi yang saya rasa itu efektif. Berarti alasan kamu ingin kurus dan kamu tidak menemukan cara lain agar kamu bisa mencapai tujuan kamu tersebut selain dengan melakukan tindakan tersebut. Ya, benar sekali. Jadi seperti yang kamu tahu bahwa anoreksia nervosa itu kan gangguan makan, di mana kamu makan, kemudian kamu melakukan berbagai upaya untuk mengeluarkan kembali makanan yang kamu makan. Selama kamu melakukan hal tersebut, apakah kamu berpikir dampak yang akan kamu rasakan seperti apa ke depannya? Dan mungkinkah kamu sudah merasakan dampak tersebut? Atau kamu merasa baik-baik saja dengan keadaan kamu sekarang? Ya, sejauh ini saya merasa baik-baik saja, dan saya tidak peduli apa sih dampaknya, karena tujuan saya itu ingin kurus. Jadi kamu memang sama sekali tidak
berpikir dampaknya sama sekali dan kamu hanya ingin mencapai tujuan kamu tersebut. Iya. Jadi anoreksia nervosa ini perlu kamu ketahui bahwa mungkin kamu tidak tahu, tapi saya akan mencoba memberitahu kamu bahwa tindakan yang kamu lakukan ini sangat amat membawa dampak yang buruk terhadap diri kamu. Seperti ini contohnya. Dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian untuk diri kamu sendiri. Apakah kamu masih terus melakukan hal tersebut jika kamu tahu bahwa nyawa kamu menjadi ancamannya? Kalau sudah nyawa menjadi ancaman, saya rasa itu bisa membuat saya ingin berhenti untuk melakukan itu. Jadi, walaupun tidak secara langsung merenggut nyawa, tapi dengan perilaku anoreksia nervosa ini, perlahan-lahan kamu akan kehilangan diri kamu. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Kamu akan merasakan disfungsi dari beberapa bagian tubuh kamu. Karena apa? Karena asupan gizi yang harusnya diterima oleh diri kamu itu tidak diterima dengan baik. Kemudian kamu juga bisa mengalami beberapa kesulitan seperti kelelahan, kemudian bisa juga mengganggu menstruasi kamu, kemudian juga bisa menyebabkan kamu muntah-muntah, lalu juga dari segi psikis juga mengganggu kamu, seperti kamu akan merasa cemas, akan merasa tidak tenang. Apakah itu benar jika kamu sering merasa cemas dan merasa tidak tenang? Benar sekali, saya sering merasa cemas. Kecemasan yang saya alami itu seperti merasa cemas kalau saya tidak bisa kurus dengan melakukan itu. Nah, jadi itu merupakan salah satu dampak psikis yang kamu rasakan dengan tindakan kamu tersebut. Walaupun kamu rasa itu merupakan hal yang baik, tapi tidak benar-benar baik. Itu bisa menekan perasaan kamu. Kamu tidak akan merasa nyaman, kamu tidak akan merasa cemas terus-menerus dengan tindakan kamu tersebut karena di dalam pikiran kamu tidak akan merasa puas dengan hal kamu tersebut dan kamu terus mencoba untuk berpikir, oh ini belum kurus nih, ini belum kurus. Kamu tuh tidak ada lagi patokan, oh segini aku udah kurus. Tapi kamu tuh terus berpikir bahwa ini tuh kurang hingga perilaku kamu tersebut terus kamu lakukan tanpa kamu sadari seperti itu dan perlahan-lahan menjadi kebiasaan di dalam diri kamu. Nah, sebenarnya cantik itu tidak mesti kurus ataupun sehat itu juga, dan juga kamu apakah kamu merasa diri kamu tidak begitu baik dengan berat badan kamu naik seperti itu? Apakah kamu merasa seperti itu? Karena saya berpikir seperti itu, penilaian orang untuk bentuk tubuh kan harus kurus ya. Jadi saya merasa dengan saya kurus ya, saya menjadi menarik, cantik gitu. Jadi pemikiran yang kamu pikirkan itu memang pemikiran yang banyak sekali dipikirkan oleh wanita-wanita pada umumnya, kalau kurus itu cantik, kurus itu bisa menarik perhatian orang lain. Tapi proses yang kamu lewati untuk mendapatkan hal tersebut juga penting, karena kamu nggak akan cantik jika kamu menyakiti tubuh kamu sendiri seperti itu. Kemudian juga pemikiran bahwa cantik itu harus kurus itu tidak selamanya benar, karena cantik itu relatif. Jadi cantik itu subjektif. Jadi kita tidak bisa memukul rata cantik itu kurus.
Nah, kemudian juga, kan tadi kamu bilang tuh, bahwa kamu tuh tidak ada pikiran cara lain agar kamu kurus selain dengan melakukan tindakan tersebut, benar? Iya, benar sekali. Nah, eh, hal tersebut bukan hal yang benar ya, karena banyak sekali cara sehat atau cara yang baik yang dapat kamu lakukan untuk membuat kamu menjadi kurus. Seperti saya mencoba memberikan contoh ya, seperti kamu dengan rajin olahraga dan mengatur pola makan. Itu merupakan dua hal yang lumayan bagus untuk kamu lakukan untuk menjaga bentuk badan dan untuk mengurangi bentuk badan. Tapi jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus atau continue, tidak misalnya kamu olahraga tuh, kamu menjaga pola makan, tapi dalam waktu 2 minggu, apakah itu mungkin kamu bisa menurunkan berat badan kamu dalam waktu tersebut? Tentu tidak. Tentu kedua hal tersebut tidak secepat kamu melakukan tindakan kamu tersebut. Hasil yang kamu dapatkan mungkin perlu beberapa waktu, mungkin perlu beberapa bulan, tapi impact yang kamu rasakan juga lebih baik. Tidak memberikan dampak buruk terhadap diri kamu. Jadi misalnya dengan kamu berolahraga, kemudian dengan kamu mengatur pola makan kamu, kamu akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, kamu bisa menstabilkan atau menurunkan berat badan kamu, dan kedua, kamu akan mendapatkan kesehatan. Karena apa? Karena hal-hal tersebut merupakan hal yang baik untuk diri kamu. Jadi, kalau kamu melakukan tindakan perilaku anoreksia itu, kamu hanya mendapatkan dua hal juga. Kamu akan mendapatkan badan yang kurus dan kamu akan mendapatkan penyakit. Karena anoreksia itu kan merupakan awal mula bisa menyebabkan terjadinya penyakit di dalam diri kamu. Baiklah, apakah kamu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan tadi? Sangat paham. Jadi ternyata yang selama ini saya anggap yang saya lakukan itu efektif, ternyata bisa menimbulkan banyak penyakit. Nah, kemudian banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Karena saya ingin yang instan, jadi saya memilih cara yang salah. Baiklah, yang kamu lakukan itu tidak salah, mungkin sedikit keliru karena beberapa sebab dan akibat, tapi saya harapkan kamu tidak harus lepas dengan tindakan tersebut, karena saya yakin hal itu bakalan sangat susah untuk kamu lakukan, tapi kamu bisa mencoba perlahan-lahan untuk melepaskan perilaku tersebut, dan selalu ingat dampak apa saja yang akan kamu rasakan dengan tindakan kamu tersebut, sehingga kamu lebih termotivasi agar mencoba lepas dari tindakan kamu selama ini. Seperti itu. Baiklah, itu tadi kami mencoba untuk mempraktekkan terapi dari teknik dialectical behavioral therapy. Kalaupun ada kesalahan ataupun kekurangan, kami sekelompok meminta maaf, karena kami juga masih belajar dan kami juga mencoba untuk memahami materi ini. Baiklah, sekian 3 poin yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.